audit internal atau internal audit. Audit ini dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Audit yang dilakukan internal audit biasanya lebih rinci dibandingkan dengan audit umum yang dilakukan oleh KAP. Internal audit tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal audit yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Nah, ini bedanya karena audit internal yang dilakukan oleh internal perusahaan memang disinyalir tidak independen, sehingga tidak perlu memberikan opini kewajaran laporan keuangan karena aspek terhadap independensinya yang masih diragukan. Laporan internal audit berisi temuan audit atau audit finding mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal beserta saran-saran perbaikan dan rekomendasinya. Jadi internal audit paling tidak ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, ada penggelapan, ada markup, ada kecurangan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah proses pengendalian yang dilakukan oleh manajemen terhadap proses bisnisnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah memberikan saran-saran perbaikan terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, apakah ada hal yang perlu ditinjau. Nah, ini adalah scope dari internal audit ya, bagannya, framework-nya. Ada 6 paling tidak ya. Yang pertama adalah monitoring of internal control. Ini ya, monitoring of internal control artinya kegiatan monitoring yang dilakukan oleh staf perusahaan. Yang kedua adalah examination of financial and operating information. Jadi laporan-laporan keuangan yang dikaitkan dengan informasi dari bagian operasional. Kemudian yang ketiga adalah risk management atau manajemen risiko terhadap bisnis. Banyak sekali risiko bisnis, mungkin dari sisi market, dari sisi keuangan, mungkin dari sisi kurs yang berubah ya. Kemudian dari sisi faktor-faktor lain, baik sifatnya eksternal maupun internal. Kemudian yang keempat, review of compliance with law and regulation. Jadi, apakah perusahaan sudah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya OJK. OJK membuat peraturan ABCD. Apakah perusahaan sudah mengikuti aturan-aturan tersebut atau belum? Kalau belum, artinya ada hal yang harus dikonfirmasi antara hukum dan regulasinya. Kemudian adalah governance. Yang terakhir adalah review operating activities. Artinya melakukan evaluasi terhadap aktivitas operasional. Kita masuk ke bagian akhir dari kuliah kita pada malam hari ini, yaitu mengenai computer audit. Ini bukan komputer yang diaudit ya. Yang diaudit adalah data-data yang di-grab oleh sistem akuntansi. Jadi tadi di slide-slide awal kita sudah membahas mengenai apakah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tersebut masih bersifat manual atau memang sudah dalam bentuk software akuntansi. Ada prosedur-prosedur tertentu yang sudah diakomodir dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi computer audit adalah audit oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dan menggunakan Electronic Data Processing System atau EDP. Jadi di perusahaan-perusahaan yang sudah modern biasanya pencatatan akuntansinya itu sudah masuk ke dalam sistem mulai dari input data, proses, sampai dengan approval manajemen terhadap laporan tersebut. Nah, di sini adalah contoh dari komponen-komponen dari Electronic Data Processing. Di bagian tengah adalah CPU atau komputernya. Di sini ada arithmetic, logic unit, control. Artinya di CPU-nya itu memang sudah diprogram software terhadap laporan keuangan tadi. Kemudian ada primary storage, artinya data itu redundant. Jadi kalau dengan sistem ini memang sangat riskan sekali. Kalau sistemnya sampai hang, sampai dengan rebooting gitu, sehingga data-data bisa hilang semua.
Makanya adanya perlu secondary storage yang di sini ya. Ini adalah para primary storage. Kalau terjadi kerusakan terhadap sistem, maka ada data secondary storage yang artinya disimpan di tempat lain yang akan memberikan bukti bahwa datanya akurat. Kemudian di sini adalah input. Input adalah input data apa saja yang terkait dengan operasional. Nah, karena kaitannya sama compliance tadi, maka inputnya adalah input yang terkait dengan hal-hal yang compliance. Dan yang terakhir harus dilakukan kontrol terhadap penyimpanan data baik di primary storage maupun di secondary storage. Kemudian yang kedua adalah perlunya adanya input data yang akurat sesuai dengan arithmetic dan logic. Oke, terakhir, ada dua hal metode yang dilakukan oleh auditor pada computer audit. Yang pertama adalah auditor around the computer. Dalam hal ini, auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP system tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP system tersebut. Artinya adalah prosesnya memang tidak dilakukan pemeriksaan terhadap data-data input. Yang dilihat adalah result atau hasil dari input tersebut berupa laporan keuangan. Kemudian yang kedua, audit through the computer. Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut merupakan compliance test, dilakukan dengan menggunakan generalized audit software, RC, dan sebagainya, dengan cara memasukkan dummy data atau data palsu untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. Jadi itu adalah dua strategi atau metode computer audit yang dilakukan oleh external audit. Ini khusus untuk perusahaan yang memang sudah menggunakan software akuntansi, bukan lagi dengan secara manual, karena kalau manual memang tidak ada data yang disimpan di komputer. Jadi ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan sistemasi terhadap pencatatan akuntansinya. Kemudian yang kedua adalah di dalam komputer itu sendiri. Generalized audit software, softwarenya diperiksa secara general, kemudian dibandingkan apakah proses yang sudah berjalan sesuai dengan sistem yang sedang ditentukan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kuliah pada malam hari ini terkait dengan pemeriksaan akuntansi atau auditing kuliah kita yang kedua. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan, masih ada waktu 5 menit ya, 1-2 pertanyaan.